Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya seorang mukmin itu salah satu tanda atau ciri-ciri orang mukmin itu tidak hanya melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah seperti sholat, puasa, kemudian membayar zakat, terutama zakat yang difardukan, yang diwajibkan, kemudian melakukan amalan-amalan yang lain. Tetapi seorang mukmin itu salah satu cirinya adalah dia tidak pernah punya alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Seperti contoh misalnya saat ini kita datang ke masjid dengan cuaca yang begitu dingin, tetapi hal itu tidak mempengaruhi tekadnya untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah. Seperti biasanya kalau mungkin enggak, waktu dingin saya ke sini naik sepeda motor mungkin kecepatan mungkin 70 km per jam. Ya. Karena perjalanan saya dari rumah ke sini sekitar 15 menit, tetapi karena hawa dingin, saya hitung tadi itu kecepatannya cuma 20 sampai 30 km per jam karena dingin banget. Ya. Memang kalau kita melihat ilmu astronomi, kalau di musim kemarau ini posisi matahari lebih dekat dengan bumi sehingga ketika di pagi hari begitu terasa dingin. Insya Allah nanti setelah memasuki bulan Agustus sampai September, dinginnya ini akan ditambah dengan angin yang agak semilir. Jadi mungkin ini pelajaran IPA dulu, masih ingat saya. Jadi kalau dulu saya pagi hari keluar pagi hari jam 8 sampai jam 9-10 itu anginnya juga agak berembus. Baiklah jamaah sekalian, orang beriman itu salah satu cirinya tidak hanya menjalankan perintah Allah, tetapi mereka itu senantiasa bersyukur. Makanya dalam keadaan yang tidak baik saja, Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Ketika diberikan kenikmatan bersyukur, ketika diberikan ujian, diberikan musibah berupa sakit atau sebagainya, Rasulullah SAW mengatakan, memberikan contoh kepada kita, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ternyata di balik semua itu, ketika kita bersyukur, ketika diberikan ujian, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa kita. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hamin wala hasmin wala ghammin hatta sawqati yusakwa biha illa kafarullah." Ya, illa kafarullah hatta sawqahu. Tidaklah menimpa seorang mukmin itu ketika dia mengalami hati yang sedih, ya, atau mungkin dia mengalami hati yang gundah gulana, atau keletihan, lelah dan letih, ya. Kemudian hatta sauqati, sampai ketika dia berjalan, salah satu kakinya itu tertusuk oleh duri hingga sampai berdarah, atau mungkin ketika berjalan kaki kita ini terantuk kesandung sehingga kuku kita ini pecah berdarah, hatta sauqati, ya. Bahkan demikian kata Rasulullah, illa kafarullah, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, maka berbahagialah kita sebagai hamba-hamba Allah yang senantiasa lelah dan letih dalam menjalankan perintah Allah, dalam beribadah kepada Allah. Karena lelah dan letih itu dibagi dua. Ada yang lelah karena menjalankan ketaatan Allah, ada yang lelah karena berbuat kemaksiatan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Likuli amalan sirah wa likuli siratin fatrah, wa man kana fatratu ila sunnati faqad wa man kana ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap manusia itu pasti merasakan lelah dan letih, pasti merasakan capek. Wa man kana fatratu ila sunnati, barang siapa yang lelahnya, letihnya senantiasa
dalam rangka ketaatan, menjalankan ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan balasan yang begitu besar di sisi Allah. Wa man kana ila ghairi dzalik, sebaliknya yang dia lelah dan letihnya, capeknya selain itu, maksudnya dalam rangka berbuat dosa dan maksiat, faqad halak, maka sungguh dia akan mendapatkan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, kita melanjutkan pembicaraan kita, pembahasan kita pada kesempatan yang lalu. Tentu sebagai review, pada pembahasan awal 2 pekan yang lalu kita membahas tentang prediksi Rasulullah bahwasannya di akhir kehidupan, di akhir zaman ini banyak manusia yang mengalami depresi dan frustrasi. Sehingga akhirnya untuk mengatasi itu Allah memberikan piranti, sebuah perangkat di mana berupa doa. Maka dengan doa-doa itu menyandarkan hati manusia hanya kepada Allah, dan sehingga dengan doa-doa itu akhirnya bisa menolong manusia dari keadaan-keadaan yang menjerumuskan dia kepada kekufuran. Karena apa? Kalau orangnya depresi dan frustasi itu tidak mempunyai sandaran yang kuat kepada Allah, maka dia akan jatuh kepada kondisi yang menyebabkan dia kufur. Kemudian pada pekan yang lalu, sebagai sambungan beberapa materi sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana rujukan kita waktu itu adalah ada seorang ulama yang menghimpun doa-doa Rabbana. Jadi doa Rabbana ini doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, dan sudah kita bahas kemarin surat Al-Hasr, di mana Allah mengajarkan kepada kita agar dihilangkan di dalam hati kita ini ghil, rasa hasad, iri dan dengki. Oleh karena itu pada kesempatan pagi ini kita masih akan membahas salah satu doa Rabbana yang diajarkan oleh Allah kepada kita, di mana doa ini berkaitan dengan sifat kita sebagai manusia, di mana manusia itu mempunyai kekurangan, diberikan kekhilafan, sifat lupa. Dan kebetulan ayat yang akan kita pelajari sudah dibaca oleh Ustaz Hamidi tadi di rakaat pertama dan rakaat kedua. Ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah. Di surat Al-Baqarah 286 atau ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna al qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau ketika kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang begitu berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami sesuatu yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi di situ Allah mengatakan jangan menghukum kami ketika kami lupa. Artinya lupa itu sifat dasar manusia. Dan lupa ini seorang Nabi dan Rasul, junjungan kita Nabi Muhammad juga mengalami lupa. Kenapa? Karena beliau adalah manusia biasa. Dan tentunya dengan kejadian lupanya Rasulullah, akhirnya berbuah menjadi syariat bahwa Allah menganugerahkan sifat lupa justru untuk kebaikan manusia. Seandainya manusia tidak diberikan sifat lupa, pasti dia akan tersiksa. Bayangkan apabila ada seseorang yang mempunyai trauma masa lalu, mempunyai keadaan yang membuat dia depresi karena teringat masa lalunya penuh dengan cobaan, siksaan dan sebagainya. Kalau dia tidak lupa, pasti akan terngiang-ngiang di dalam pikirannya. Makanya Allah sebagai bentuk rasa kasih sayang kepada manusia, manusia diberikan sifat lupa. Tetapi karena manusia itu mempunyai sifat lupa, maka potensi dia untuk berbuat dosa dan kesalahan begitu besar. Sehingga Allah mengajarkan kepada kita, ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kami lupa
atau melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Tetapi ketika kita akan memahami surat Al-Baqarah ayat 286 ini, kita harus tahu asbabulnya, ya, urut-urutannya. Maka kita harus bergerak ke belakang dulu untuk memahami surat Al-Baqarah ayat 284. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 284 itu, awalnya Allah itu menurunkan sebuah ayat kepada Rasulullah SAW, dan ayat ini pun diberitakan kepada para sahabat. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah, fayaghfiru liman yasha' ma yu'adzibu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir." Milik Allah lah yang ada di dalam langit dan di bumi, dan jika kamu menyatakan yang ada di dalam hatimu, ya, atau kamu menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu, niscaya Allah akan memperhitungkannya tentang perbuatan itu, dan dialah Allah yang mengampuni dia siapa saja yang dikehendaki dan mengazab siapa saja yang dia kehendaki. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ketika para sahabat mendengar ayat ini, para sahabat itu banyak yang sambat. Kalau misalnya sesuatu yang ada di dalam pikiran kita, terlintas di dalam pikiran kita, atau sesuatu yang muncul di dalam hati kita, di situ kata Allah, Allah akan memperhitungkannya dan memberikan azab. Bukankah ini sesuatu yang perkara yang berat? Akhirnya para sahabat pun datang kepada Rasulullah. Ada mungkin lebih dari 3 orang sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kulifna minal amal manuti. Kalau misalnya engkau membebankan kami amal-amal yang fardu, seperti sholat, puasa, berjihad di jalan Allah, mungkin kami ini bisa memikulnya ya Rasulullah, kata para sahabat itu. Tetapi kalau Allah menghukum, membalas apa yang ada dalam pikiran kami, apa yang ada di dalam hati kami, itu diperhitungkan oleh Allah. Kami mana sanggup bisa melakukan itu ya Rasulullah SAW. Jadi para sahabat itu jujur kepada Allah, jujur pada Rasul. Bukannya kami ini berat melakukannya, tapi gimana ya Rasulullah? Kalau misalnya hanya pikiran selintas melihat orang cantik batin, wong iku wedo ayu nerek, hanya karena kalimat melintas dalam hatinya, dan itu akan diazab oleh Allah, dihukumi oleh Allah di akhirat nanti, bagaimana? Akhirnya apa? Ketika para sahabat ini curhat kepada Rasulullah berat dengan ayat ini, maka Rasulullah SAW pun agak marah, sehingga akhirnya Rasulullah pun mengatakan, apakah kamu ingin seperti kaum Yahudi dan Nasrani? Mereka menolak ayat-ayat Allah, sehingga mereka mengatakan sami'na wa amsayna, kami mendengar tetapi kami nggak bisa melakukannya, nggak mau melakukannya. Maka katakanlah, seharusnya kalian mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jadi jujur ya, dengan keadaan kita itu boleh. Jadi para sahabat itu kalau disuruh jihad, disuruh puasa, disuruh sholat, itu tidak sambat. Tetapi ketika itu melintas ada di dalam hati mereka, yang terlintas dalam pikiran mereka, mereka itu takut. Jangan-jangan itu nanti menjadi azab Allah di akhirat nanti. Karena mereka ini jujur kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana ini terasa berat untuk kita. Dan ini boleh kita, menurut para ulama, boleh kita lakukan. Misalnya, kita ini alergi dingin ya, dan kita tinggal di pegunungan. Sedangkan Rasulullah SAW mewajibkan bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Padahal kalau di pegunungan itu intensitas hujannya kan cukup tinggi. Keadaan seperti ini menyulitkan dia. Lalu dia curhat kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku ini mengalami keterbatasan menjalankan kewajibanmu karena kondisi fisikku seperti ini, maka mampukan aku ya Allah untuk melakukan apa yang kau tetapkan untukku. Nah, para sahabat seperti itu jujur kepada Allah. Jadi misalnya kita
diuji oleh Allah, mungkin kita dikehendaki menjadi bupati atau gubernur ya, di mana lahan basah rawan korupsi, tapi kita ini merasa itu tantangan kita, ya kita curhat pada Allah. Ya Allah, seperti salah seorang sahabat yang ditunjuk menjadi khalifah, dia terus terang merasa nggak mampu, tetapi karena itu amanah, sehingga sahabat ini mengatakan, ya Allah, berilah aku kekuatan untuk mengemban amanahmu ini. Ya, berilah kekuatan hatiku untuk menolak hal-hal yang sekiranya itu bisa menyelewengkan hatiku. Termasuk juga kalau kita ada mungkin seseorang saudara kita yang tergoda dengan fitnah wanita, kemana-mana dia itu selalu diselingi perempuan. Ada orang yang seperti itu. Kadang-kadang akhirnya apa? Dia berdoa agar dihindarkan dari fitnah wanita. Maka hal seperti ini jujur pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya Allah pun ketika mendengar curhatan para sahabat ini, akhirnya mengilhamkan kepada Rasulullah SAW. Karena engkau bersikap demikian, kata Rasulullah, maka katakanlah, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, aku meminta kepada ampunanmu dan kami akan kembali kepadamu. Lalu akhirnya apa? Para sahabat pun banyak mengatakan, Sami'na wa atokna ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan kalimat ini di ayat yang 285 dijadikan oleh Allah, diabadikan oleh Allah sebagai penutup kalimat di ayat 285. Ayat 285 itu berbunyi begini. Amara Rasul bima unzila ilaihi mi rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli la nufariqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Para Rasulullah Muhammad itu beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Kemudian orang-orang juga demikian bagi orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan seorang pun daripada rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, kepadamu tempat kami kembali. Kemudian di ayat berikutnya, yang menjadi titik pembahasan kita, di ayat 286, Allah mengabarkan kepada kita bahwasannya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat dan Rabbana la tu'akhidna dan seterusnya. Sesungguhnya kata Allah, Allah tidak akan membebani seseorang itu dengan kewajiban, dengan ujian, kecuali ujian itu sudah ditetapkan untuknya, kecuali ujian itu sudah mampu dia terima, dia sangka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para ulama tafsir pun menyampaikan, memberikan penafsiran surat Al-Baqarah ayat 285 dan 286 menghapus hukum, ya, mansukh namanya, menghapus hukum ayat surat Al-Baqarah ayat 284. Kalau di ayat 284 tadi, Allah menghukumi orang yang punya pikiran yang terlintas di dalam hatinya, itu nanti dijadikan perhitungan azab oleh Allah di akhirat. Maka di ayat yang terakhir 286 dihapus hukumnya, itu dirubah menjadi apa? Ketika pikiran yang terlintas dalam pikiran manusia, sesuatu yang ada di dalam hati manusia, selama itu tidak diwujudkan dalam perkara yang nyata, misalnya tidak diwujudkan dalam ucapan atau perbuatan, maka perbuatan itu yang terlintas dalam pikiran dan hati tidak dihukumi dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Allah Maha merahmati hambanya, melihat bahwa manusia, hamba yang diciptakannya, penuh dengan kekurangan, penuh dengan khilaf, maka Allah memberikan rasa kasih sayangnya dengan mengajarkan kepada kita, ya Allah, janganlah engkau hukum kami bila kami lupa, bila kami tidak sengaja melakukan kesalahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subratal mu'minin rahimakumullah, maka yakinilah setiap ujian dalam kehidupan ini, apapun yang menimpa kita,
pasti sesuai dengan kadar kekuatan kita untuk memikulnya. Allah berjanji tidak akan menimpakan sebuah ujian pada suatu kaum, kepada seorang hamba yang hamba itu tidak akan mampu memikulnya. Maka ketika kita atau mungkin saudara-saudara kita mungkin mendapatkan ujian, mungkin di mata kita ujian itu begitu berat, tetapi dia dianggap mampu oleh Allah untuk menjalankan atau menerima cobaan tersebut. Oleh karena itu, mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, apa yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini bisa memberikan kita pemahaman baru bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya. Allah Maha merahmati hambanya, sungguh memahami bagaimana kekurangan kita sebagai hamba Allah, dan Allah menjanjikan setiap apa yang ditumpahkan pada hambanya selama dijalani dengan penuh kesabaran, dengan ridho, maka Allah di samping menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka, pasti Allah juga akan meningkatkan derajat mereka. Demikian ma'asyiral muslimin, serial pembahasan doa Robbana. Masih banyak lagi doa-doa yang diawali dengan Robbana, yang insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.